Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas latihan soal tipe FR di UCPNS tahun 2024 untuk tema kecepatan, jarak, dan waktu. Ada sekitar 10 soal ya. Kita bahas dari soal pertama. Di sini ada kakak bersepeda selama 30 menit dan menempuh jarak sejauh 10 km. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda yang digunakan oleh kakak? Di sini ada keterangan dalam kilometer per jam ya. Perhatikan untuk waktunya. Untuk waktunya ini sama dengan 30 menit ya. Teman-teman kalau misalkan udah paham 30 menit itu kan sama dengan setengah jam ya. Tapi kalau misalkan ada yang belum tahu caranya, si 30 menit ini kita bagi ya. 30 menit kita bagi dengan 60 karena 1 jam kan 60 menit. Ini udah dalam hitungan jam. Nah, ini saya informasikan aja, saya menggunakan fasilitas MedType ya. Jadi ada orang yang bilang itu kotak yang bikin pusing ya, kotak yang bikin nggak fokus katanya. Ini saya kasih tahu, ini namanya MedType ya, jadi bukan kotak yang bikin Anda pusing ya. Nah, 30/60 jam ini teman-teman tinggal perkecil aja ya. Ini bisa kita coret langsung ya. 30 kita coret aja dengan 60. Di MedType pun teman-teman bisa lakukan coret-mencoret gitu ya. Ini dapat angka 1 ya, 60 bagi 30 dapat angka 2. Jadi 1/2 atau setengah jam ya. Ini untuk cara mengkonversi dari menit ke jam. Setengah jam. Setelah itu kita gunakan rumus kecepatan ya. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Teman-teman cukup hafalkan ini aja. Tapi kalau misalkan mau ngapalin rumus jarak juga boleh. Kalau jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kalau mau nyari waktu itu berarti jarak dibagi dengan kecepatan ya. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk menghafalkan semua. Hafalkan aja salah satunya ya, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita bisa langsung eksekusi angka-angkanya. Kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Berarti kalau gitu, perhatikan di sini jaraknya setengah jam, jadi saya lebih suka seperti ini polanya. Jarak dibagi waktu aja. Jadi biar nggak banyak bar ya. Jarak itu kan 10 km ya. 10 km kemudian dibagi waktunya. Waktunya adalah setengah jam karena soal minta dalam bentuk satuan jam. Perhatikan konsep pembagian dalam pecahan. Kalau misalkan dia dibagi berarti harus dibalik ya. Ini jadi berubah jadi tanda kali. 1/2 berubah menjadi 2/1. Oke. Jadi 10 dikali 2 sama dengan 20 ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ribet, nggak terganggu dengan cara saya pakai MedType ya, karena saya nggak punya pen digital, jadi mohon maaf saya nggak bisa gunakan fasilitas itu ya. Untuk nomor 1 jawabannya ada di pilihan yang 20 ya, pilihan yang D. Soal nomor 2, ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam selama 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuh oleh ayah? Perhatikan, tadi saya kasih tipsnya, teman-teman cukup hafalkan satu rumus aja, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kalau misalkan hafal ketiga variabel nggak apa-apa, takutnya nanti lupa gitu kan. Karena dari satu rumus kita bisa kerjakan semuanya ya. Jaraknya itu ditanyakan ya, berarti kita substitusi aja langsung. Kecepatannya kita ganti dengan 50, kemudian waktunya kita ganti dengan 2 gitu ya. Nah, ini supaya ada pernya kita ubah aja. Jadi setiap bilangan yang bukan pecahan itu dia bisa dibuat dengan cara menambahkan per 1 ya. Jadi ini bisa lebih enak dipandang, teman-teman bisa lakukan kali silang. Ingat ini kalikan silang, 50 nggak boleh dicoret sama 2 ya. Sehingga jarak dikali 1 adalah jarak ya. Kemudian 50 kita kalikan 2, yaitu 100. Atau kalau teman-teman udah hafal rumus jarak, bisa langsung kan, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu, ya sudah, 50 dikali 2, sama dengan 100 km. Itu untuk yang sudah hafal. Tapi kalau misalkan dari satu rumus pun, kita tetap bisa mengerjakan. Ya. Nomor 2 jawaban pilihan yang C. Nomor 3, sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 240 km? Perhatikan kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. K sama dengan J dibagi waktu. Jadi saya tidak menyarankan hafal semuanya.
Perhatikan kecepatannya 80, kita ganti aja 80, kemudian jaraknya itu adalah 240 ya, 240, kemudian W-nya yang ditanyakannya. 80 ini supaya dia kelihatan ada pecahan, teman-teman bisa ubah ke 80 per 1 ya. Nah, di sini mau kali silang boleh, tapi mau disederhana pun boleh ya. Jadi teman-teman bisa coret nih 80 dengan 240-nya ya. Perhatikan, yang 80 ini bisa kita coret ya dengan yang atas ini nih, sama-sama di atas. 80 bagi 80 kan sama dengan habis kan? 1 kan? Ya. Kemudian 240 kalau kita bagi 80 ya dapat 3. Ini bisa langsung atau bertahap coret nolnya dulu boleh ya. Sehingga apa? Sehingga kalau dikalikan silang ini tinggal sederhana angkanya. 1 per 1 sama dengan 3 per W. Gitu ya. 3 per W. Berarti waktunya tinggal kalikan aja. Waktu sama dengan 3 dikali 1 ya 3 jam gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau kalikan silang juga boleh langsung ya. Saya akan coba praktekkan lagi. Ini beberapa cara untuk mengerjakan tipe soal perbandingan ya kalau ada pecahan seperti ini ya. Ini kan tadi 80 ya, 80 per 1 sama dengan 240 per W. Nah, perhatikan ini kalau mau dikalikan silang boleh. Jadi 80W sama dengan 240 kali 1 kan? 240 hasilnya. Berarti W-nya adalah 240. Teman-teman bagi dengan 80. Sama aja ketemu caranya. Cuma kan tiap orang beda-beda ya. 240 dibagi 80 berapa? Hasilnya adalah 3. Sama aja jawabannya. Yaitu ada di pilihan yang E. Soal nomor 4 merupakan soal tipe FR yang muncul di beberapa peserta ujian, perbandingan antara jarak dengan kecepatan ya, kita cek apakah dia senilai atau tidak senilai. Perhatikan, jarak yang bisa ditempuh oleh sepeda dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam adalah 20 km. Perhatikan, 15 km per jam ini bisa menempuh jarak sejauh 20 km. Perhatikan kalimat berikutnya, jika kecepatan rata-ratanya dinaikkan menjadi bukan ditambah ya, tapi dinaikkan menjadi 21. Jadi bukan 15 tambah 21, enggak. Tapi kalau misalkan 21 km per jam, ini berapa jaraknya ya, berapa kilometer. Ini asumsinya waktunya sama gitu kan. Perhatikan, ini perbandingan antara jarak dengan kecepatan atau kecepatan dengan jarak ya. Perhatikan, ini merupakan perbandingan yang senilai. Kenapa? Karena semakin tinggi kecepatan, perhatikan, semakin tinggi kecepatan, maka semakin jauh juga ya. Jauh kan identik dengan besar kalau jaraknya. Jauh atau besar jaraknya. Jadi yang ini naik ya, yang ini naik, ini pun naik. Gitu. Ini senilai. Kalau yang sebelah sini naik, sebelah kanannya turun, itu perbandingan tidak senilai ya. Jadi ini kita tentukan dulu senilai atau tidak senilainya. Setelah itu teman-teman bisa bandingkan langsung ya. Ada yang bilang kali silang, ada yang bilang juga boleh dibandingkan langsung ya. Kalau saya pribadi mau membandingkan langsung boleh, kita akan coba cek dua cara tadi ya. Kalau dibandingkan langsung tinggal 15 ya, bandingkan dengan 21, sebelah kanan sama dengan 20, kita misalkan dengan per X ya. Ini mau dikali silang, kalau misalkan seandainya teman-teman mau kali silang juga boleh, enggak pun nggak apa-apa ya. Ini bisa teman-teman coret nih yang 15 dengan 21-nya ya. Saya coret masing-masing dibagi berapa? Dibagi 3 ya. 15 kita bagi 3 ya, hasilnya adalah 5. Yang 21 dibagi 3 juga, hasilnya adalah 7. Gitu ya. Ini saya copy lagi supaya teman-teman ada jejaknya. Berarti kan ini 15-nya asumsinya hilang kan? Nah, tinggal 5 per 7 sama dengan 20 per X. Nah, angka 5 dengan 20 pun bisa kita coret langsung ya. 5 kita coret, dia tinggal sisa 1. Berarti yang 20 kita coret ya, dibagi 5, dia sisa 4. Gitu. Jadi ini tinggal 1 per 7 sama dengan 4 per X. Kalau teman-teman kalikan silang langsung boleh. X sama dengan 4 dikali 7. Hasilnya adalah 28 ya. Ada di pilihan jawaban yang D. Cara berikutnya teman-teman bisa langsung kalikan silang ya. Karena senilai itu ada istilah langsung kalikan silang aja. Ini kali silang boleh ya. Teman-teman ini saya coba copy lagi. Kita cek apakah hasilnya sama dengan cara sebelumnya. Ya.
Kalau dikalikan silang, berarti kan 15x ya, 15 kali x sama dengan 21 dikali 20. Ini kalau kita bandingkan pun ketemunya sama aja dengan angka yang tadi sebetulnya ya. Ini kan 15x sama dengan 21 dikali 20. Perhatikan, berarti untuk nyari x-nya ya, yang 21 dikali 20 ini ya, kita bagi dengan 15. Oke, angka 15 saya bagi angka 3 lagi, hampir sama caranya, cuma beda posisi aja. Bagi 3 dapat 5, yang 21 kita bagi 3 juga ya, dibagi 3 dapat 7, gitu kan ya. Berarti ini mohon maaf nih kalau ada orang yang pusing ngelihat angka ini, ya saya nggak bisa pakai cara lain karena saya nggak punya pena digitalnya, rusak gitu ya. Harap maklum ya. Ini tinggal 20 dengan 5 teman-teman. Ini juga bisa dicoret 20 dengan 5 ini ya. Ini dapat 1 gitu kan ya. Yang 20 dicoret dengan angka 5, dia dapat 4 gitu. Ini dikalikan dengan 4, sehingga angka yang terisi adalah 7 dengan 4. Hasilnya tetap menghasilkan angka 28 ya. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa pusing atau terganggu dengan cara MATLAB ini ya. Ini MATLAB ya, bukan kotak yang buat Anda jadi nggak fokus ya. Tetap jawabannya pilihan yang D. Soal nomor 5, sebuah sepeda dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dapat menempuh jarak 100 km dalam waktu 5 jam. Jika jarak tersebut, maksudnya yang 100 km ya, jaraknya sama berarti. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 4 jam, berapakah kecepatan rata-rata sepeda tersebut? Perhatikan, di sini kita coba bandingkan ya, semakin cepat ya, semakin tinggi kecepatan, maka waktunya semakin sedikit ya. Ini kan berarti naik, ini turun. Nah, kalau menemukan pola naik yang satu naik yang satu turun, dia sudah dipastikan tidak senilai ya. Kita coba buat perbandingan analisanya ya. 20 km per jam ya, itu waktunya 5 jam. Sekarang kalau misalkan pingin cepat ya, pingin cepat, lebih cepat ya, dari 5 jam yaitu 4 jam. Ini berapa kilometer per jamnya? Ini 4 jam kan berkurang, jadi kecepatannya semakin tinggi. Kalau ditanya pilihan A sampai pilihan E, yang pasti salah yang mana? Pasti yang A ya, karena A itu lebih kecil kecepatannya dibandingkan dengan 20, pasti dia di atas 20 kecepatannya. Nah, ini karena dia tidak senilai, beberapa orang bisa pakai cara cepatnya, katanya tinggal kali lurus aja ya, dikali lurus aja. Boleh, kita coba ikutin kali lurus. Berarti kalau gitu ini saya misalkan X ya. Oke, berarti kan 4 dikali X itu sama dengan 20 dikali 5. Itu kali lurus. Atau kalau mau yang atas dulu boleh, 20 dikali 5 ini sama dengan 4X, sama aja. Tapi kita lebih umum nulis 4X kan. Nah, kalau udah ketemu persamaan seperti ini, teman-teman tinggal bandingkan aja. Ini udah cukup kelihatan mudah kan. Berarti kan 4X sama dengan 20 dikali 5. Oke. Ini berarti X sama dengan ya, 20 dikali 5 kan 100. Teman-teman bagi dengan 4 karena di X-nya ada angka 4 di sini. 100 bagi 4 ya, wah, udah mudah ya. 100 bagi 4 sama dengan 25. Atau tadi 20 dicoret dengan 4 dulu boleh. Kan dapat 5 kan? 5 kali 5 25. Ini cara yang menggunakan teknik kali lurus ya. Nah, berikutnya saya akan coba terangkan cara perbandingan normalnya. Untuk angkanya, ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu, kemudian saya tempel di sini. Perhatikan, ini kalau misalkan kita buat perbandingan ya, ini yang saya pelajari dari SMP dulu ya. Kita bisa buat 20 per X, tapi ingat, 20 per X ini bukan sama dengan 5 per 4 ya. Ini perbandingan yang salah. Ini untuk perbandingan senilai. Karena dia perbandingan tidak senilai, atau istilah lainnya apa? Tidak senilai itu kan sama dengan berbalik ya. Perhatikan ada kata-kata berbalik. Jadi salah satu pecahannya harus dibalik, teman-teman. Ini harus ada yang dibalik ya. Jadi bukan 5 per 4, melainkan 4 per 5. Ini pakai teknik yang konsep terbaliknya. Bisa 4 per 5-nya atau yang X20-nya yang kita ganti ya. Bisa jadi yang 5 per 4-nya tetap, tapi ini naik. X-nya ganti, ini 20.
gitu. Ini saya cuma ngasih cara yang lainnya aja, teman-teman bebas mau pakai cara manapun boleh. Tapi yang paling cepat memang tadi yang konsep kali lurus itu. Apakah sama hasilnya? Ini karena salah saya hapus aja ya, karena kita nggak boleh pakai ini itu untuk senilai gitu. Kalau kita kalikan silang, ini akan ketemu persamaan apa? 4x sama dengan 20 dikali 5 kan? Ini pun sama. Akan ketemu konsep kali silangnya 4x sama dengan 20 dikali 5 juga ya. Kalau teman-teman itu kan sama, 100 bagi 4 kan 25 juga gitu ya. Jadi ini tidak menggunakan istilah kali lurus, tetap menggunakan kali silang, tapi salah satu pecahan harus ada yang dibalik ya. 4x sama dengan 100, artinya x sama dengan 100 dibagi 4 gitu ya. 20 kali 5 kan 100 kan, 100 bagi 4 sama dengan 25. Hasilnya tetap sama. Teman-teman bebas mau pakai langsung perbandingan tapi harus dibalik dulu, atau kali lurus, tapi asalkan tahu ini senilai atau tidak senilai ya. Jawabannya ada di pilihan yang D. Soal nomor 6, perbandingan 3 variabel. Di sini ada jarak 60 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata yang diperlukan untuk menempuh 180 km dalam waktu 3 jam? Perhatikan teman-teman, jarak itu kan rumusnya kecepatan ya, kecepatan dikalikan dengan waktu kan? Ya, ini kita tinggal ikutin aja alur soalnya. Jarak 60 km itu dengan kecepatan 20 km per jam ditempuh dalam waktu 2 jam. Ya, perhatikan angka yang saya pertebal nih. 60, 2 jam dengan 20. Oke. Kemudian, berapakah kecepatan rata-rata? Dia nanya, kalau misalkan ini jaraknya 180 km, ini berapa? Berapa kilometer per jam? Supaya nyampe dalam waktu 3 jam. Ya, kita nggak tahu naik atau turunnya. Nah, ini nggak usah mikirin tidak senilai ataupun senilainya, karena udah pakai rumus pastinya ya, udah pakai rumus praktisnya. Teman-teman bisa langsung bandingkan aja ya. Mohon maaf, saya pakai MATLAB lagi ya. Ini namanya MATLAB ya, bukan kotak yang buat Anda pusing. Ini kita langsung bandingkan aja, teman-teman. Jadi ini sama dengan 20 dikalikan 2. Ini misalkan tanda tanyanya X ya. X dikalikan 3 ya, ini lebih familiar dengan 3X. Oke, perhatikan di sini saya copy lagi aja ya, atau nanti teman-teman juga boleh cek lagi. Mau kalikan silang boleh, cuma saya lebih suka langsung mencoretnya ya. Ini angka 60 dengan 180 itu bisa kita coret langsung ya, dibagi 60 itu bisa ya. Bagi 60 dia habis dapat 1, sedangkan 180-nya kalau kita bagi 60 dia dapat 3. Oke, berarti kan ini jadi 1, ini jadi 3. Perhatikan, di sini ada angka 3, di bawah pun ada angka 3. Sama-sama di bawah, beda ruas, itu bisa teman-teman coret, ya. Kalau nggak percaya, kalikan silang aja, dia pasti bertemu, ya. Ini habis, nih. Sehingga, ini angkanya tinggal 1, teman-teman. Ini 1, nih. Ini 1, ya. Kalau misalkan saya rapikan lagi, dia jadi apa? 1 per 1. Yang ini sama dengan 20 kali 2, kan 40 ya? 40 per X. Ini bentuk clean-nya. Ya, karena 1 per 1 sama dengan 40 per X, udah pasti X-nya sama dengan 40. Gitu. Jadi, untuk menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam, dia harus menggunakan kecepatan rata-rata sebesar 40 km per jam. Ada di pilihan jawaban yang D. Soal nomor 7, di sini ada soal yang berhubungan dengan waktu berpapasan ya. Perhatikan di sini Ali bersepeda dari A ke B dengan kecepatan 5 km per jam. Pada waktu yang sama, Budi juga bersepeda, tapi dari arah yang berlawanan, yaitu B ke A, dengan kecepatan lebih tinggi, yaitu 10 km per jam. Jika jalur yang mereka lalui sama dan jarak dari A ke B adalah 30 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk berpapasan? Nah, rumusnya cukup sederhana. Jadi, waktu papasan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan yang kedua. Gitu ya. Ini langsung kita eksekusi aja angka-angkanya ya. Ini kan sama dengan jarak gitu ya. J dibagi K1 ditambah K2 ya. Jaraknya berapa tadi? 30 km ya, jaraknya adalah 30 km, kemudian kecepatan yang pertama itu kan Ali 5 ya, dan Budi itu 10, betul? Ini udah kilometer per jam, jadi udah aman semuanya ya, nggak usah dikonversi lagi. Ini saya coba copy aja biar ada jejaknya ya, teman-teman juga boleh cek lagi nanti perhitungannya. Ini kan 15 ya, 30 bagi 15 kan sama dengan 2. Oke, jadi waktu papasannya adalah 2 jam.
Kalau seandainya nanti ditanyakan waktu pukul berapa, lihat aja jam berapa mereka berangkat. Tinggal tambahin 2 jam. Kalau mereka berangkat jam 7, berarti nyampe jam 9. Papasannya maksudnya, gitu ya. Nah, ada juga tipe yang menanyakan jaraknya. Misalkan dia nanya jarak yang sudah ditempuh Budi ya, jarak Budi ke papasan, misalkan ya. Berarti kan kecepatannya Budi ya, ini kecepatannya punya Budi dikalikan dengan waktu papasannya. Gitu. Berarti dia kecepatan Budi kan 10 dikali waktu papasannya kan 2 jam. Itu 20 km. Kalau dia nanya jarak Ali ke waktu papasan ya, berarti kecepatannya Ali dikalikan waktu papasannya. Ini sama dengan Ali kan kecepatannya 5 ya, dikalikan dengan waktunya tetap 2, sama, yaitu 10 km. Sehingga kalau teman-teman totalkan lagi, 20 tambah 10 kan sama dengan 30 km ya, ini sesuai. Ini sesuai dengan jarak yang ada di soal, sama-sama 30 km ya. Itu, jadi ada yang nanya waktunya, ada yang nanya jarak papasannya. Soal nomor 8 tentang waktu ya, waktu untuk menyusul nih. Jadi ada ayah dan paman tinggal di kompleks yang sama dan mereka akan pergi ke rumah nenek. Tujuannya sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Ayah berangkat duluan pada pukul 7.30 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan paman berangkat pada pukul 8. Jadi ada selisih waktu ya. Tapi kecepatannya lebih tinggi. Dia pakai kecepatan 60 km per jam. Jika jalan yang mereka lalui sama, pada pukul berapa paman menyusul ayah, gitu ya. Perhatikan di sini ada selisih waktu. Selisih waktunya itu kan dari jam 8 ya. Ini sampai 7.30 ya, atau 7.30 sampai jam 8 itu selisihnya kan 30 menit. Atau sama dengan setengah jam ya. Nah, kemudian kita cari jaraknya, selisih jaraknya. Jarak siapa? Jarak si ayah tentunya, karena kan dia berangkat duluan. Jadi kecepatan ayah dikalikan selisih waktunya 40 km per jam ya, kecepatan si ayah dikalikan setengah jam. Perhatikan 40 dikali setengah sama artinya dengan 40 dibagi 2, yaitu 20 km. Setelah itu kita gunakan rumus waktu menyusul ya, itu sama dengan selisih jarak dibagi dengan kecepatan yang kedua, kecepatan paman dikurangi dengan kecepatan yang pertama, kecepatan si ayah. Kita langsung eksekusi aja ya. Selisih jaraknya kan 20 km. 20 km kita bagi ya. Kecepatan 2 60 dikurangi kecepatan pertama 40 dikurangi 40 berarti ini sama artinya dengan 20 ya. 20 60 dikurangi 40 sama dengan 20 bagi 20 sama dengan 1 ya. Ini 1 jam berarti waktu menyusulnya. Ya, jadi pada jam berapa? Paman kan berangkat jam 8. Berarti 1 jam setelah jam 8. Dia menyusul pada pukul 9 ya. Berarti ada di pilihan jawaban yang D. Untuk nomor 9 dan nomor 10, teman-teman boleh coba kerjakan sendiri ya. Jadi nomor 9 ini adalah perbandingan antara kecepatan dengan waktu ya. Sedangkan yang nomor 10 ini perbandingan 3 variabel, ada jarak, ada waktu dengan kecepatannya ya. Untuk nomor 9 ini hasilnya 100 km per jam, udah saya kasih tanda tebal di jawabannya. Nomor 10 itu jawabannya yang 60 menit ya. Jadi teman-teman bisa coba latihan, mudah-mudahan pembahasan yang saya terangkan bermanfaat. Cuma mohon maaf memang di video kali ini cukup lama ya, sekitar 20 menit lebih, karena memang ada beberapa user yang komentar caranya kecepatan, terutama di penggunaan MATLAB. Jadi pada saat saya pakai MATLAB tadi itu udah saya coba jabarkan secara rinci ya, tapi efeknya ya gitu, video jadi lebih lama. Tapi nggak apa-apa, kalaupun lebih lama, yang penting teman-teman juga lebih paham ya, mudah-mudahan lebih paham. Dan mohon maaf saya tidak menggunakan pen digital ya, jadi kalau ada yang merasa pusing, ada yang merasa gak fokus, saya mohon maaf karena ada keterbatasan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembahasan yang berikutnya. Buat teman-teman yang mau request pembahasan boleh tulis di kolom komentar ya. Yang belum subscribe boleh subscribe juga ya. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.